selamat siang Bu Sen. Selamat siang Pak Arbai. Ya, gimana kabarnya Bu Sen? Alhamdulillah baik Pak. Iya, Bu Sen, ini kabar-kabar Bu Sen mau melakukan kegiatan coaching sama Pak Ridwan ya? Iya betul Pak. Oke, dengar-dengar coachingnya nanti tentang apa ini Bu Sen? Tentang anak-anak itu terlambat berangkat ke sekolah Pak. Oh gitu, jadi anak didik atau murid-muridnya Pak Ridwan itu ada yang suka terlambat sekolah gitu ya Bu Sen? Oke, Bu Sen, nanti dalam kegiatan coaching nanti saya kan ingin melihat kegiatan coachingnya Bu Sen sama Pak Ridwan. Kompetensi apa Bu Sen yang ingin Bu Sen itu kembangkan dalam kegiatan coaching nanti? Kompetensi yang ingin saya kembangkan itu yang pertama saya ingin lebih baik lagi Pak tentang eh, perilaku saya ketika coach gitu loh Pak. Supaya mendengarkan coachingnya itu lebih teliti, lebih memberikan kesempatan coaching untuk berbicara seperti itu, Pak. Oke, berbicara, memberikan kesempatan coachingnya untuk sering berbicara dan Bu Sennya mendengarkan gitu ya. Berarti Iya, nanti di bagian mananya Bu Sen? Saya itu akan mengamati Bu Sen saat melakukan coaching dengan Pak Ridwan nanti. di bagian ketika Pak Ridwan nanti menjelaskan tentang tujuannya dan dan rencana aksinya, Pak. Rencana, oke, tujuan dan rencana, karena memang di tujuan sama rencana aksi itu biasanya apa ya ceritanya atau mungkin jawabannya itu banyak gitu ya Bu Sen ya. Oke, Iya, Pak, betul sekali. sementara ini Bu Sen kalau disuruh menilai tentang kompetensi yang tadi Bu Sen ceritakan itu di kisaran angka berapa Bu Sen? Antara satu Untuk sampai menilai, 10. mungkin 6 atau 7, Pak. Oke, masih ragu-ragu ya Bu Sen antara 6 dan 7 gitu ya Bu Sen. Nah, Bu Sen, harapan Iya. Bu Sen dari kegiatan observasi yang akan saya lakukan antara kegiatan coachingnya Bu Sen dengan Pak Ridwan ini apa Bu Sen harapannya? Harapannya itu saya menjadi coach yang lebih baik lagi Pak dalam mendengarkan coachingnya. Terus harapan yang lain juga Pak Ridwan mendapatkan solusi setelah coach dengan saya begitu Pak. Oke, harapan yang luar biasa untuk Bu Sen. Dan saya akan berikan kesempatan Bu Sen untuk melakukan coaching. Dan saya mohon maaf ya Bu Sen, saya mengamati kegiatan coachingnya Bu Sen sama Pak Ridwan. Semoga nanti saya bisa apa yang Bu Sen harapkan nanti bisa tercapai bersama-sama. Gitu Bu Sen. Oke. Iya Pak Arboi, terima Ya. kasih. Waktunya saya persilakan Bu Sen. Saya izin menikmati coachingnya antara Bu Sen sama Pak Ridwan. Oke, monggo Bu Sen sama Pak Ridwan. Oke. Terima kasih Pak Arboi. Halo Pak Ridwan. Halo Bu, Busen. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Busen. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik, Busen. Bagaimana kabarnya, Busen? Alhamdulillah baik Pak Ridwan. Kemarin Pak Ridwan sempat WA saya ya Pak ya. Iya, Busen. Ada hal apa nih Pak yang ingin Pak Ridwan ceritakan? Iya, ini Busen. Saya ingin menceritakan tentang permasalahan yang dialami murid saya ini. Siswa itu sering terlambat datang sekolah, Busen. Oh, itu kira-kira alasannya kenapa ya Pak? Karena beberapa juga siswanya itu jaraknya jauh, Busen. Oh begitu. Terus kira-kira Pak Ridwan, apa yang ingin Pak Ridwan capai dari pembicaraan kita Pak? Saya ingin menemukan solusi untuk masalah ini, siswa yang sering terlambat datang ke sekolah, dan saya ingin mencari cara untuk mereka lebih tepat waktu, Bu Sen. Oh, paham. Terima kasih sudah berbagi ya, Pak ya. Jadi kita fokus pada mencari solusi agar siswa lebih tepat waktu datang ke sekolah ya, Pak ya. Ya, Bu Sen. Oke, mari kita mulai ya, Pak ya. Oke. Sekarang mari kita coba identifikasi situasinya, Pak.
Dari skala 1 hingga 10 Pak Ridwan, seberapa besar Pak Ridwan merasa dalam mencapai tujuan ini? Mungkin hanya sekitar 6, Bu Sam. Masih banyak siswa yang sering terlambat dan ini mempengaruhi proses belajar mereka. Masih 6 ya Pak? Waduh, masih Ya. jauh ya Pak ya? Iya, Bu Sam. Saya mengerti Pak. Menurut Anda itu kekuatan yang Pak Ridwan miliki untuk mengatasi masalah ini apa Pak Ridwan? Ya, ini saya sudah mencoba beberapa alternatif, tapi di sini saya juga sudah memberikan pemahaman dan beberapa siswa sudah memperbaiki kebiasaan terlambatnya, Bu Sen. Ada nggak kira-kira Pak peluang atau kemungkinan yang Pak Ridwan lihat? Ini bisa melibatkan orang tua dan membuat peraturan yang lebih menarik agar murid itu lebih termotivasi datang tepat waktu, Bu Sen. Setelah itu Pak, ketika berbicara dengan orang tua, kira-kira ada nggak hambatan atau kendala yang mungkin akan muncul Pak? Ada, Bu Sen, karena di orang tua kan kadang-kalanya untuk komunikasinya juga tidak begitu lancar seperti itu, Bu Sen. Komunikasi dalam via telepon atau dalam bertemu biasanya Pak Ridwan? Yang lewatnya itu kan pada waktu bertemu langsung kan kesibukannya berbeda-beda, Bu Sen. Banyak yang kerja ya Pak ya, lebih banyak yang pabrik. Oh iya Pak. Terus Pak, menurut Bapak, solusi apa yang akan Bapak Ridwan terapkan? Saya pikir itu bisa melibatkan orang tua lebih aktif dan mungkin mengadakan kegiatan membuat antusias datang ke sekolah itu mungkin bisa dengan cara yang daring. Saya akan membuat semacam program ya, Bu Sen. Program, kemudian saya upload di YouTube, kemudian dari program tersebut bisa di-sharing ke orang tua murid tersebut agar lebih nanti kita melibatkan orang tua, Bu Sen. Oh baik, itu langkah yang positif ya Pak Ridwan ya, sudah bagus sekali. Nah, bagaimana rencananya untuk mencapai tujuan ini Pak? Untuk mencapai tujuan ini saya berencana bekerja sama dengan guru juga, yang tadi dengan orang tua juga, dan bisa melibatkan kegiatan-kegiatan yang berada di sekolah. Nah, yang pasti itu acaranya yang menyenangkan seperti itu, Bu Sen. Bisa dicontohkan Pak, apa aja itu rencananya? Nah, rencananya misalnya ada temu kangen sama yang orang tuanya, kemudian dari hal tersebut dibuat video, kemudian bisa di-share seperti itu. Berarti orang tua juga bisa melihat dari kegiatan yang ada di sekolah, Bu Sen. Oh begitu ya Pak ya. Iya, Ibu. Itu langkah yang bagus Pak. Kira-kira jangka waktunya kapan ya Pak? Kalau bisa secepatnya, Bu Sen. Mungkin bisa minggu depan di tanggal 4 September 2024, seperti itu, Bu Sen. Tanggal 4 besok Pak? Iya. Berarti Pak Ridwan kan nanti akan mendiskusikannya lagi sama guru, sama orang tua murid juga untuk berlangsungnya acara itu ya Pak ya? Benar, Bu Sen. Saya akan berkoordinasi dengan stakeholder yang ada di sekolah dan guru. Iya. Terus Pak, untuk Pak Ridwan, itu bagaimana Pak Ridwan mengukur keberhasilan acara itu Pak, kegiatan itu? Kan untuk mengukurnya itu kan dari berbagai macam hal ya Pak ya. Gimana cara Pak Ridwan mengukurnya? Ya, salah satunya itu keberhasilannya dari siswa yang hadir tepat waktu dan mereka mengikuti kegiatan di sekolah dengan disiplin waktu juga, Ibu. Oh gitu, iya Pak, udah hebat loh Pak Ridwan. Tapi Pak, dalam setiap kegiatan, setiap rencana, itu pasti kan ada tantangan ya Pak Ridwan ya? Iya, Ibu. Nah, bagaimana Pak Ridwan berencana menghadapi tantangan itu Pak? Mungkin saya bisa
nanti alternatif solusi yang lain ya Bu Sen, karena misalnya tidak berjalan dengan lancar, ya itu kan program nanti diseminasi itu semacam kesepakatan kelas, tapi itu kesepakatan sekolah, bisa melalui luring ataupun daring, dan juga bisa berbicara dengan guru untuk mendapatkan masukan dari Bapak Ibu guru seperti itu. Terdengar bagus ya Pak Ridwan ya. Terus Pak Ridwan, bagaimana komitmen Pak Ridwan itu terhadap aksi ini Pak? Saya berkomitmen untuk benar-benar menjalankan rencana program tadi dan berusaha keras agar murid itu lebih disiplin datang tepat waktu, Ibu. Siapa yang kira-kira akan membantu Pak Ridwan untuk menjaga komitmen ini Pak kira-kira? Yang pasti guru dan orang tua yang mendukung Iya. dalam program ini. Nah, ini juga beberapa yang rekan sejawat saya, Ibu, membantu pelaksanaan dalam kegiatan seperti itu. Tetap berkolaborasi ya Pak Ridwan ya. Betul, Ibu. Pak Ridwan, Ya. tindak lanjut setelah sesi coaching ini kira-kira apa Pak? Saya akan terus memantau perkembangan program dari rencana ini, kemudian misalnya ada hal yang perlu didiskusikan, nanti saya akan menghubungi Ibu seperti itu. Iya Pak. Setelah rencana Pak Ridwan berhasil, saya harap Pak Ridwan kabar-kabar sama saya ya Pak ya, bagaimana kemajuannya Pak. Iya Ibu, siap. Saya akan misalnya ada kendala dan perlu diskusikan, saya akan menghubungi Ibu. Terima kasih sudah memberikan support yang luar biasa pada saya, Ibu. Sama-sama Pak Ridwan, tidak masalah. Semoga rencana aksinya Pak Ridwan itu ada perubahan positifnya terhadap anak-anak ya Pak ya, yang sering terlambat sekolah. Amin, amin. Terima kasih banyak Ibu. Sama-sama Pak Ridwan. Tetap semangat dan berusaha ya Pak. Iya Ibu. Terima kasih kembali. Assalamualaikum Pak Ridwan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keren sekali Bu Sen, kegiatan coachingnya dengan Pak Ridwan ya. Bu Sen. Terima kasih Pak Ridwan. Iya, Bu Sen yang luar biasa karena Pak Ridwannya juga bisa menemukan apa yang Pak Ridwan ini keluh kesahkan. Akhirnya seorang coach Bu Sen ini sudah luar biasa menjadi coach oleh Pak Ridwannya. Oh iya Bu Sen, izin bertanya ini Bu Sen. Tadi saya sudah melihat kegiatan coachingnya Bu Sen dengan Pak Ridwan begitu mengalir, begitu elegannya, seolah-olah itu Bu Sen itu sosok ibu yang memberikan jawaban-jawaban atau memberikan pencerahan kepada seorang anaknya, yaitu Pak Ridwan. Bu Sen, kalau Bu Sen mengira atau memberikan penilaian dari kegiatan coaching tadi, berapa angkanya Bu Sen? Dari penilaian yang tadi, saya berpikir sudah ada kemajuan ya Pak ya, karena yang saya coaching juga pengetahuannya juga lebih banyak. Jadi kemungkinan sudah 8 Pak. Oke, berarti Bu Sen sudah merasa kegiatan coaching yang dilakukan sudah ada perubahan dan peningkatannya gitu ya Bu Sen? Iya, insya Allah Pak. Saya setuju Bu Sen, kalau Bu Sen sudah memberikan nilai yang dari awalnya 6 atau 7, sekarang sudah memberikan angka ke-8, berarti kan sudah ada progres naiknya. Bu Sen, alasannya apa Bu Sen memberikan angka itu naik menjadi angka 8 Bu Sen? Alasannya itu Pak, yang pertama saya sudah berusaha untuk lebih mendengarkan terlebih dahulu apa keluh kesah dari coach tersebut, apa masalah dari yang dihadapi oleh coach tersebut begitu Pak. Terus yang selanjutnya saya juga merasa sudah membantu meskipun cuma sedikit ya Pak ya, karena kita kan masih di dalam daring Pak. Mungkin kalau misalnya di luring kita bertemu juga
akan lebih banyak lagi solusi-solusinya. Tapi di samping itu Pak Ridwan juga sudah banyak Pak dari aksinya itu sudah minta masukan dari rekan-rekan guru yang lain, terus dia juga akan minta kerjasama dari orang tua murid. Itu dari Pak Ridwan sendiri juga sudah bagus Pak. Oke, jadi busennya itu terbantu juga dari coachingnya yang memang Pak Ridwannya sudah mengetahui lapangan, mengetahui kondisi yang realnya ya Bu ya. Tadi Iya, betul Pak. Oke, busennya juga kalau ini daring Pak, saya ketemu langsung sama Pak Ridwan mungkin lebih baik lagi. Oke, kemungkinan bisa terjadi itu Bu. Oke, boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya Bu Sen? Boleh, silahkan Pak Arbai. Jadi betul sekali Bu Sen tadi saat melakukan coaching itu dengan kegiatan tahapan mendengarnya itu sudah ada perubahannya Bu. Bu Sen itu bersabar untuk menunggu apa yang disampaikan oleh Pak Ridwan. Karena ini menggunakan luring kan kita juga terkendala dengan sinyal ya Bu ya. Jadi Pak Ridwan ini sudah selesai atau belum kan juga kita harus mengantisipasi hal itu. Dan ternyata Bu Sen itu sudah bisa membawa. Wah ini Pak Ridwannya masih bercerita, Pak Ridwannya baru masih memberikan identifikasinya. Nah, Pak Bu Sen ini sudah bisa mengendalikan dirinya. Gitu ya Bu Sen. Nah, tetapi Bu Sen, selain di dalam kegiatan mendengarnya Bu Sen itu sudah ada progres yang cukup bagus. Saya itu dalam mengamati Bu Sen tadi ada beberapa hal yang perlu ditingkatkan lagi Bu Sen. Nah ini karena luring mungkin ini tidak akan terjadi jika Bu Sen ini saat daring karena memang beda ya Bu Sen. Oke, saya sudah mencatat Bu Sen di dalam buku saya. Jadi dalam kegiatan pengamatan coaching saya kepada Bu Sen dan Pak Ridwan, Bu Sen itu mungkin nanti dalam saat mendengarkan itu nanti mungkin diberikan diberikan respon yang agak membuat respon yang mencerahkan karena kalau di dalam kegiatan saya mengamati karena luring ini tadi gerakan-gerakan Bu Sen itu agak kaku Bu Sen atau mungkin karena sinyal saya atau mungkin di tempatnya Bu Sen itu seperti itu Bu. Jadi mungkin ini hanya masalah sinyal, tapi harapan saya Bu Sen itu tadi sudah memberikan respon yang bagus saat mendengarkan apa yang disampaikan oleh Pak Ridwan. Jadi itu Bu Sen, jadi hasil pengamatan saya untuk Bu Sen yang akan dilakukan kalau menggunakan luring. Semoga hal ini tidak sama dengan yang sesungguhnya ya Bu. Nah Bu Sen, jika sudah melakukan coaching yang sebagus ini, yang sekeren ini, rencana tindak lanjut Bu Sen ke depan ketika Bu Sen melakukan kegiatan coaching kepada orang lain lagi itu apa Bu Sen? Rencana saya seperti masukan dari Pak Arbai tadi. Mungkin saya akan memberikan respon atau reaksi ketika coach itu sedang menceritakan atau respon atau reaksi ketika saya bertanya itu supaya lebih luas lagi gitu ya Pak Arbai ya. Supaya lebih tidak terlalu kaku begitu Pak. Mungkin itu yang kedepannya akan saya perbaiki. Iya. Nah semoga nanti coaching ini tidak hanya di kegiatan luring ya Bu, tapi daring gitu ya Bu. Jadi Bu Sen bisa memaksimalkan respon itu sebaik mungkin gitu ya Bu. Bu Sen, ketika ada kegiatan coaching yang luring yang akan Bu Sen tingkatkan performanya tadi adalah kegiatan merespon dan mendengar. Itu kapan Bu mau dimulai Bu? Rencana itu 2 hari ke depan itu saya akan ke tempatnya Pak Yitno Pak untuk mengadakan coach kembali. Wah, oke, berarti ini Bu Sen sudah punya jadwal coaching yang sangat banyak ini ya Bu Sen, karena memang karakter Bu Sen kalau jadi coach itu memang keren Bu. Saya juga tadi sampai terpesona saat menjadi supervisornya dari Bu Sen di tempatnya Pak Yitno gitu, siap membantu di tempatnya Pak Yitno. Kemudian
catatan ini akan jadi saya nanti bisa saya sampaikan ke Bu Sen, atau mungkin nanti saya tadi mohon maaf Bu Sen, saya rekam. Jadi nanti apa yang sudah kita bicarakan pada kesempatan siang hari ini, nanti Bu Sen bisa mengevaluasi, mungkin masukan saya bisa digunakan untuk kegiatan coaching berikutnya. Semoga coaching yang Bu Sen lakukan nanti akan menjadi lebih baik lagi, apa yang diharapkan coachingnya juga terpenuhi. Oke, sebelum acara ini saya akhiri Bu Sen, dari kegiatan observasi yang saya lakukan atau kegiatan coaching yang Bu Sen lakukan, apa yang bisa Bu Sen simpulkan atau yang sudah dapatkan? Yang saya dapatkan, yang pertama itu ketika jadi coach, itu kita harus membawa suasana itu menjadi sesantai mungkin ya Pak ya. Dengan cara merespon, memberi reaksi kepada coachee, tidak hanya solusi saja yang harus kita berikan, tapi yang harus kita dapatkan, tetapi juga suasana itu juga penting di dalam kegiatan coaching agar agar terjalin komunikasi yang baik gitu Pak antara coach dan coachee. Coach dan coachee, maaf. Oke, luar biasa sekali Bu Sen. Oke, saya ucapkan terima kasih untuk kegiatan ini Pak Ridwan. Terima kasih untuk partisipasinya di kegiatannya coachingnya Bu Sen. Semoga apa yang panjenengan harapkan bisa tercapai sesuai dengan apa yang diinginkan kita bersama. Gitu. Terima kasih untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Sen, Pak Arbai. Terima kasih kembali Pak Ridwan, Pak Arbai.